Tapi nanti next project. Halo, assalamualaikum sobat MI dan Mapers. Kita tunggu audiensnya banyak dulu ya, baru nanti kita sapa-sapa. Hai sobat MI sama Mapers. Boleh dong buat temen-temen nih yang udah join, boleh ajak temen-temen yang lain buat ikut Instagram Live kolaborasinya Muamalat Institute dan Maple Muamalat dong, ajakin. Oke, di sini juga udah ada Maple nih. Maple mungkin bisa ACC invite-ku. Oke. Halo Sobat MI dan Mapers, Assalamualaikum. Alhamdulillah nih di hari ini, biasanya kita ketemu kan di hari Rabu ya, tapi untuk minggu ini kita ketemu di hari Selasa, yaitu kita akan membahas tentang satu tema dari kolaborasinya Muamalat Institute dan Maple Muamalat di Discover Your Success a Mile Away dengan tema Find Your Success in Digital Business. Jadi seperti biasa, aku Aulia dari Muamalat Institute akan ditemenin sama temen dari Maple Muamalat, yaitu nanti kalian akan ngobrol-ngobrol bareng sama guest kita, bareng sama Kafira. Ini Kafira udah join di Instagram Live kita kali ini. Oke, buat teman-teman ini masih sekitar belasan nih yang join. Mungkin buat teman-teman boleh banget dong ajakin keluarganya, ajakin teman-temannya buat join di Instagram Live kolaborasinya Muamalat Institute dan Maple Muamalat. Caranya gampang banget, kalian bisa share aja. Itu ada tombol di kanan bawah, di paling bawah kanan. Itu kalian bisa langsung share ke teman-teman, ke keluarga kalian buat ikut Instagram live-nya Muamalat Institute dan Maple Muamalat. Gitu. Teman-teman ini dari mana aja nih kalau boleh tahu nih? Pasti ada yang luar Jakarta dong. Karena nggak sabar mau sapa-sapa bareng Maple Muamalat, bareng Muamalat Institute, dan bareng guest yang pada hari ini akan kita joinkan setelah ini. Jadi kalau misal teman-teman udah lihat flyer yang dipost sama Maple Muamalat dan Muamalat Institute, pasti udah tahu guest kita hari ini datang dari Rakamin Academy, yaitu founder Mas Andika. Jadi nanti kalian bisa tanya-tanya, bisa ngobrol-ngobrol bareng sama Mas Andika. Oh, ini ada yang dari Banten nih, Kak Jum Hedi. Halo Kak. Dan program kolaborasi ini ditujukan untuk mempersiapkan Sobat MI dan Mapers, khususnya yang join pada hari ini, untuk sukses baik dalam menggapai karir dan menjalaninya nih. Jadi teman-teman, ini yang udah nanya-nanya katanya apply berkali-kali nggak pernah dapat panggilan, nih bisa nanti tanya-tanya mungkin ya sama Mas Andika ya, apa sih tips dan triksnya. Oke teman-teman, seperti yang kalian tahu juga, oh bentar ini ada yang dari Papua, dari Kak Barisan Senja. Wah keren banget. Ada yang dari Medan juga. Halo teman-teman. Gimana keadaan Medan sama Papua? Cuacanya cerah karena di Jakarta tadi sempat hujan, tapi sekarang udah cerah. Semoga di sana juga cerah ya teman-teman. Buat teman-teman yang baru join, yang baru tahu, di sini ada giveaway dari Muamalat Institute dan Maple Muamalat, tapi syaratnya adalah kalian harus join di Instagram Live hari ini sampai nanti selesai. Nggak boleh leave nih di tengah-tengah. Abis itu kalian wajib banget follow Instagramnya Muamalat Institute dan maple.muamalat. Jadi itu dua syaratnya, kalian harus join sampai selesai, dan kalian harus follow Instagramnya maple.muamalat dan follow Instagramnya muamalat_institute. Itu wajib karena bakal kita cek satu-satu buat pemenang giveaway-nya nanti. Jadi kita ada 4 pemenang, 2 pemenang Q&A, jadi buat teman-teman yang nanti tanya-tanya ke Mas Andika, sama 2 lagi yang sebar info IG live ini ke Instagram story-nya, terus tag Instagramnya MI dan Maple gitu. Nanti kalian akan dapat hadiah e-wallet, tapi dengan syarat yang tadi sudah aku sebutkan gitu. Ini Kak Vira, aman ya sinyalnya? Aman-aman, gimana suaranya nyampe nggak? Awal. Nyampe banget. Ya.
Jadi di sesi keempat ya, berarti kita udah 4 kali IG live bareng Sobat MI dan Mappers. Jadi nanti akan dipandu oleh Kak Safira dari MIP People Development and Culture. Halo Kak Fira, ini mungkin bisa disapa-sapa nih Sobat MI dan Mappersnya. Halo Kak Aul semuanya, Assalamualaikum. Perkenalkan saya Safira dari MIP People Development and Culture. Gimana Kak Aul, sehat Kak Aul? Alhamdulillah sehat. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng Kak sama Rakamin, bareng sama Kak Fira ya. Ini coba Ya, aku invite dari Rakamin sama Mas Andika. Oke, ini dari Rakamin nih udah join. Mas Andika gimana Kak? Udah? Sebentar ya teman-teman, ini ada yang nanya mulainya jam berapa? Sebentar lagi, kita akan tunggu guest-nya untuk masuk. Mungkin Mas Andika masih ada kendala sinyal nih untuk join. Kita akan hubungi Mas Andikanya dulu. Mas Andika, apakah sudah masuk? Oke Mas Andika, ini udah aku invite, apa udah masuk nih invite-nya? Boleh di ACC Mas Andika. Dari Rakamian, alhamdulillah udah join. Oke, ini lagi loading mungkin ya Mas Andikanya. Halo Mas Andika. Sebentar. Assalamualaikum. Ya, halo. Oke, Waalaikumsalam. sinyal aman Mas di sana? Aman. Alhamdulillah. Mungkin nanti dari sekarang sampai nanti selesai Mas Andika akan ngobrol-ngobrol bareng Sobat MI dan Mappers, ditemenin, dipandu sama Kak Fira dari MIP. Mungkin waktu dan tempat dipersilakan. Siap. ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, terima kasih juga untuk Kak Aulia atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Safira dari MIP People Development and Culture Bank Muamalat Indonesia yang akan memandu sesi kedua dari Discover Your Success a Mile Away, yaitu Find Your Success in Digital Business. Setelah kemarin kita ngebahas tentang persiapan mental untuk sukses dalam karir, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana pemanfaatan teknologi untuk bantu kita sukses dalam dunia karir. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sapa pembicara kita, yaitu Andika Deni atau akrab disapa Kak Andika, yang saat ini menjadi CEO dan founder of Rakamin Academy. Assalamualaikum Kak Andika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semuanya, selamat sore. Gimana kabarnya Kak? Baik, alhamdulillah, luar biasa nih. Alhamdulillah. Kalau kata pepatah nih Kak, tak kenal maka tak sayang. Mungkin boleh sapa-sapa dulu Sobat MI dan Mappers yang join live kita nih Kak. Halo teman-teman MI, teman-teman Maple, salam kenal. Waktu itu kita sempat ada event offline gitu ya, mungkin ada beberapa yang ketemu lagi. Di sesi ini happy buat bisa sharing-sharing sama rekan-rekan semuanya. Oke, mungkin di sini udah nggak asing lagi ya sama Rakamin Academy. Tapi boleh nih Kak Andika perkenalkan lagi sedikit tentang Rakamin Academy. Dipersilahkan Kak. Yap, oke. Teman-teman semuanya, jadi Rakamin Academy ini adalah platform untuk pengembangan karir, terutama di bidang digital dan teknologi ya. Jadi kita ada beberapa layanan. Sederhananya kita bisa ngebantu siapapun dari background apapun untuk bisa mulai karirnya di bidang digital dan teknologi dalam hitungan bulan.
dan bahkan kita ada jaminannya gitu ya. Dan juga setelah selesai dari program pelatihan kita ada proses pemagangan gitu ya. Yang satunya nanti akan kita bahas ya di sesi ini ya, pemagangan salah satunya virtual internship di Bank Muamalat. Wah, gitu ya, teman-teman. Jadi, untuk teman-teman yang mau ngasah skill atau penasaran, harus belajar dari mana? Boleh cek Instagram Rakamin Academy ya. Oh iya, jangan lupa untuk tinggalin pertanyaan di kolom pertanyaan. Bisa kalian klik tanda tanya di kanan bawah untuk kasih pertanyaan ke Kak Andika nih. Nah, Kak Andika, karena tema pembahasan kita kali ini tentang Find Your Success in Digital Business, pertama-tama mungkin dari Sobat MI dan Mappers, penasaran nih Kak, emang apa sih digital business dan bagaimana sih tren digital business untuk sekarang ini? Ya, jadi sederhananya sih digital business itu memang baru hype-nya itu starting di kalau nggak salah 2010 2012-an gitu ya di Indonesia, tentunya di negara-negara lain itu udah lebih lama, dan sekarang itu jadi makin besar karena dampaknya udah kemana-mana, salah satunya juga ke banking, di mana jadinya banyak perusahaan-perusahaan besar itu mulai transformasi digital gitu ya teman-teman ya. Banyak banget produk-produk digital yang sekarang semuanya jadinya serba pakai aplikasi. Nah, karena jadinya semua serba pakai aplikasi, semua serba digital. Sekarang kita juga ngelihat produk itu lewat sosial media, lewat e-commerce gitu ya. Udah jarang banget kita benar-benar survei secara offline. Itu yang ngebuat juga jadinya karir di bidang digital bisnis itu juga jadinya besar sekali. Role-role seperti data scientist, data analis gitu ya, business intelligence dan lain-lain itu juga jadinya banyak banget dan sekarang lagi hype banget karena memang tadi semuanya serba digital, data-datanya di situ ada, jadi perusahaan berusaha untuk mencoba mengkolek dan memahami behavior kita melalui implementasi dari keilmuan-keilmuan baru gitu ya. Makanya jadinya sekarang prospeknya tinggi banget, dan bahkan dari World Economic Forum ngeprediksi bahwa role-role digital itu bakalan masih sangat tinggi perkembangannya sampai 2030 nanti gitu ya paling minimal. Wah, begitu ya, Kak Andika. Kita emang udah nggak asing lagi nih dengan apa-apa yang serba digital ya. Salah satunya ya banyak course online kan. Nah, untuk para Yap. job seeker, mungkin menurut Kak Andika apa sih manfaatnya ketika kita melakukan pembelajaran secara digital dibandingkan secara offline, Kak? Dan course apa nih yang kira-kira akan lebih efektif diambil melalui pembelajaran digital? Yap. Jadi pembelajaran digital itu memang di satu sisi manfaat yang paling jelasnya adalah aksesibilitas ya. Siapapun dimanapun selama punya device yang bisa ngebantu untuk belajar maka bisa diakses. Pembelajaran yang gratis udah ada banyak banget di YouTube gitu ya. Di platform-platform lain juga banyak banget yang gratis. Jadinya aksesibilitasnya mudah sekali. Nah, tapi memang kuncinya dari diri kitanya nih sebagai job seeker yang lagi pengen coba eksplor karir, pengen ngembangin karir kita, justru challenge paling utama adalah kita tahu apa yang pengen kita kejar gitu. Karena kan kebanyakan ya Kak ya, kita lulus kuliah masih nyari karir tuh yang penting dapat, banyak yang nyari karir juga yang penting ikut-ikut aja gitu ya, nggak benar-benar tahu apa yang pengen dicapai gitu. Nah, itu yang jadi challenge karena kalau kita nggak tahu apa yang pengen kita capai, dengan banyaknya opsi belajar secara digital itu jadinya justru bingung. Sementara kalau offline kan biasanya udah diarahkan gitu ya. Nah, sebenarnya opsi lainnya juga untuk pembelajaran digital bisa juga sebenarnya rekan-rekan semua, teman-teman semua itu ngambil pembelajarannya memang sudah terstruktur, yang jangka waktunya panjang gitu ya. Karena barulah di situ akhirnya benar-benar dapat bimbingan, dapat ilmu biar jadinya beneran bisa mulai berkarir gitu ya dan ngebangun pekerjaan yang bagus di bidang digital. Gitu ya mungkin kurang lebih. Nah, gitu ya, Mapper, Sobat TMI, dan sahabat Rakamin. Jadi, nggak ada salahnya untuk kamu yang sedang nyari-nyari kerja untuk nambah-nambah skill juga nih lewat pelatihan online. Terus, bagaimana ya, Kak, untuk job seeker, ini bisa memaksimalkan pembelajaran digital ini? Iya, jadi pembelajaran digital itu kan biasanya dengan kita belajar sendiri di rumah, itu pasti musuh paling utama itu motivasi ya. Karena sering kita ya udah enroll aja gitu ya terkait dengan kelas-kelas online, tapi terus kemudian kita juga nggak menyelesaikan itu karena biasanya semangat di awal tapi terus kemudian motivasinya hilang gitu ya di tengah-tengah. Nah, ini yang jadi masalah paling utama, makanya jadinya biar jadinya paling maksimal buat bisa pembelajaran di digital gitu dan akhirnya berdampak ke karir teman-teman adalah yang pertama,
cari teman barengan gitu ya. Cari teman barengan ini penting biar jadi motivasinya bisa dijaga dan ada teman buat ngobrol gitu ya teman-teman ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, salah satu kendala dari belajar digital ini adalah tadi opsinya terlalu banyak. Maka biasanya kalau kita belajar sendiri maupun bahkan udah sama teman pun tapi kita nggak beneran tahu apa yang harus dipelajari, tahapannya itu seperti apa gitu ya. Nggak ada yang bisa ngasih feedback dari apa yang kita pelajari, kita kerjakan, itu juga jadi challenge. Makanya jadinya biasanya coba cari program yang minimal banget itu ada perpaduan antara belajar yang self-paced-nya, nonton video, sama sesi live-nya. Itu, karena dari sesi live itulah teman-teman akhirnya bisa tanya-tanya, bisa dapat bimbingan, bisa langsung ngobrol sama tutornya, gitu ya. Nah, itu yang harus dimaksimalkan. Harusnya sih dengan dua itu ada teman dan masuk ke program yang sifatnya terstruktur, itu udah ngebantu banget sih, biar pembelajaran teman-teman bisa maksimal ya. Nah, benar sekali Kak Andika. Jadi walaupun belajar secara online, kita tetap bisa paham dengan materinya ya. Dan mungkin dari Mapper, Sobat MI, dan Sahabat Rakami penasaran nih Kak, kok pembahasannya tentang digital bisnis, padahal aku ingin masuk perbankan. Boleh dijelasin sedikit Kak Andika, bagaimana perbankan sekarang ini juga mulai masuk ke digital bisnis? Yes, jadi teman-teman ternyata yang menarik itu secara konsisten ya tahun ke tahun itu jumlah branch gitu ya, kantor-kantor cabang perbankan itu selalu berkurang gitu ya. Ini menandakan bahwa memang kebutuhan market terhadap adanya uh, bangunan fisik gitu ya dari layanan perbankan itu makin lama makin gak relevan. Kenapa? Karena kita kayaknya udah males banget gak sih harus nge-spend waktu berapa menit untuk bolak-balik ke bank, ngantrinya di sana padahal cuma sebentar. Belum lagi kalau ada dokumen-dokumen yang ketinggalan itu kan ngebetain banget ya. Tapi kalau misalkan semuanya udah bisa diurusin secara digital, itu bakalan jadinya seamless, mudah banget buat kehidupan kita. Dan itu trennya sekarang. Termasuk jadinya ya di perbankan. Uh, Digital banking itu jadi sesuatu yang the new things gitu ya. Kita tahu ramenya beberapa bulan, beberapa tahun terakhir terkait dengan saham-saham digital bank gitu ya. Teknologinya juga makin menarik gitu ya. Kalau misalkan teman-teman ekspor yang tadinya cuma bisa ngebuka rekening mungkin dalam hitungan 1 hari gitu ya, sekarang bahkan hitungan 10 menit, 5 menit itu udah bisa langsung buka rekening. Transaksi ini itu jadi makin mudah, bahkan nanti untuk bisa transfer ke luar negeri apa segala macam itu juga jadinya jauh lebih mudah lagi. Nah, itu dampak dari digital business di dalam konteks banking. Jadi buat teman-teman yang mau berkarir di bidang banking gitu ya, terutama banking syariah, ini keilmuan-keilmuan digital itu mau nggak mau sekarang jadi syarat teman-teman. Jadi buat teman-teman tuh tahu ilmu-ilmu terbaru di bidang itu akan ngebantu banget teman-teman untuk punya karir yang jadinya cepat berkembangnya gitu ya di bidang digital banking. Itu mungkin. Nah, jadi gitu ya, Sniper, Sobat MI, dan Sahabat Rekamin. Jadi kalian juga bisa memanfaatkan peluang nih, di mana perbankan sekarang masuk ke digital bisnis dan otomatis sumber daya manusia yang dibutuhkan juga akan lebih spesifik lagi. Bahkan di Bank Muamalat, bersama dengan Rakamin Academy, sekarang juga mengadakan virtual internship experience program. Boleh dijelaskan sedikit nih, Kak Andika, apa sih virtual internship experience program itu? Ya, jadi Virtual Internship Experience Program ini adalah program baru ya, yang nggak ada di tempat lainnya. Bahkan kalau misalkan teman-teman cari pun di negara-negara lain itu nggak ada. Pertama nih di Indonesia, teman-teman. Jadi program ini adalah ngebantu teman-teman, siapapun, dimanapun, bisa ngedapetin experience magang yang mendalam, gitu ya, standar industri, yang bisa teman-teman akui juga sertifikat magangnya dan benar ngebantu teman-teman dapetin portofolio pengalaman kerja dan bukti bahwa memang teman-teman punya kompetensi dan layak untuk bekerja di bidang tersebut. Sekarang kan masalah dari magang adalah biasanya gitu ya, kalau kita bukan yang berasal dari kampus-kampus ternama atau mungkin kita nggak terlalu rajin untuk apply magang, mungkin kita dapat kerja di perusahaan yang ngasih kita posisi magang tapi pekerjaan kita tuh pekerjaan yang biasa-biasa aja.
Banyak ya, mungkin omongan-omongan seperti itu, magang tapi disuruhnya hal-hal yang nggak berkaitan sama pekerjaan kita. Bahkan banyak orang-orang yang statusnya apa latar belakang pendidikannya statistik misalkan, tapi magangnya ternyata cuma input-input data. Ini kan tidak menggambarkan pekerjaan seorang statistisian gitu ya. Nah ini jadi masalah. Nah dengan adanya virtual internship experience program ini, seluruh program magang yang terstandar yang kita udah pastikan sesuai dengan standar rekrutmennya masing-masing perusahaan nih, itu benar-benar kita bangun kurikulumnya dengan standar yang sangat baik, sehingga ketika teman-teman masuk ke situ, teman-teman misalkan ambil role business intelligence gitu ya, maka teman-teman akan mengerjakan pekerjaan seorang business intelligence, benar-benar end to end, dari awal sampai akhir. Project-projectnya juga real, dan itu jadinya bisa jadiin bukti gitu ya, teman-teman upload ke LinkedIn, ketika teman-teman wawancara, teman-teman ceritakan, dan setiap bulannya itu kita bisa ada 5.000 sampai 10.000 orang gitu ya, lowongan internship yang bisa dibuka. Jadi chance-nya itu besar banget. Gitu teman-teman. Nah, iya Kak. Jadi teman-teman nih yang lagi join sekarang bisa ikut internship di Bank Muamalat secara virtual tuh. Dan apa saja sih Kak manfaat yang didapatkan untuk job seeker yang ikut virtual internship experience program? Yes. Jadi manfaatnya tentunya banyak sekali. Seperti program-program magang pada umumnya, maka teman-teman tentunya dapat pengalaman, teman-teman dapat sertifikat magang, teman-teman dapat bimbingan di situ karena ada mentoringnya juga setiap minggu, gitu ya. Dan juga yang menarik adalah yang beda dari program magang pada umumnya, magang di virtual internship Prakamin itu hanya 1 bulan aja teman-teman durasinya. Jadi kalau teman-teman misalkan alokasiin waktu 3 bulan buat magang gitu ya, maka jadinya teman-teman bisa magang di 3 tempat gitu ya. Jadi bayangin orang lain mungkin 3 bulan hanya di 1 tempat, ini 3 bulan di 3 tempat dengan portofolio yang cukup banyak gitu ya. Dan tentunya yang lainnya juga adalah misalkan teman-teman ada yang sekarang ini lagi kerja gitu ya. Mungkin udah lulus kuliah tapi akhirnya harus kerja di pekerjaan yang mungkin teman-teman nggak begitu nyaman buat terus melanjutkan pekerjaan tersebut, dan teman-teman lagi eksplor pekerjaan lain nih gitu ya, role-role yang baru yang sekarang lagi menarik banget nih buat digeluti. Tapi teman-teman kan kalau magangnya full time tentunya teman-teman nggak bisa karena teman-teman lagi kerja. Nah di virtual internship Prakamin itu magangnya kurang lebih bisa kita bilang itu part time teman-teman, waktunya bisa teman-teman atur sendiri. Jadinya nggak harus teman-teman resign, dimanapun, kapanpun teman-teman pengen coba kerjain. Misalkan teman-teman ada waktunya malam, teman-teman bisa kerjainnya malam. Gitu ya, dan sesi mentoringnya pun itu di akhir pekan. Jadi benar-benar ini terbuka banget buat teman-teman semua, gitu ya. Buat bisa belajar dari perusahaan-perusahaan ternama lewat si program virtual internship ini. Nah, aku mau tanya nih Kak, kalau misalkan program internship ini tuh ada batas usianya nggak Kak? Untuk batasan usia nggak ada gitu, karena balik lagi tadi, karena tujuan kita untuk produk ini itu aksesibilitas seluas-luasnya. Bahkan banyak juga loh yang baru lulus SMA, lulus SMK itu join program virtual internship kita gitu ya. Kita nggak ngasih syarat yang ribet-ribet, benar-benar siapapun itu bisa join. Teman-teman yang lagi kuliah, teman-teman yang udah kerja, teman-teman yang sekarang lagi full nyari kerja gitu ya, itu siapapun bisa ikut. Nah, teman-teman semua nih yang lagi join, tunggu apa lagi ya kan? Kalian bisa langsung daftar di bulan Desember ini juga akan dibuka ya Kak? Yes, kita lagi buka. Betul, sedang kita dibuka lagi ya. buka untuk periode magang di Januari. Nah, ya, jadi teman-teman bisa langsung daftar aja nih. Nah, mungkin ada juga nih, Kak, yang masih khawatir. Kira-kira akan sama nggak sih, Kak, dari segi pengetahuan dan pengalaman kalau ikut virtual internship experience program dibanding ikut internship yang offline gitu? Ya, jadi memang kalau dari internship yang offline, itu kan teman-teman bakalan sehari-hari langsung berinteraksi ya sama atasan, sama rekan kerja gitu ya. Jadi memang konteksnya ini jauh lebih kompleks. Dan memang tadi sih kalau untuk magang offline itu salah satu kendalanya adalah memang di satu sisi kolaborasinya lebih kerasa. Tapi di satu sisi yang lain tadi, apakah yang teman-teman kerjakan bisa dipastikan benar-benar sesuai sama idealnya pekerjaan di role tersebut, itu yang susah dipastikan. Kebanyakan sih nggak ideal gitu ya, teman-teman dibilang intern sebagai role apa tapi yang dikerjain apa gitu ya, karena biasanya perusahaan agak malas juga buat ngasih
anak magang gitu ya, pekerjaan yang full, karena nanti bakal mempengaruhi target atasan-atasannya gitu kan ya. Makanya cirinya biasanya yang dikasih itu hal-hal yang sifatnya perintilan mungkin bisa kita bilang. Nah, tapi kalau di virtual internship ini, itu standar programnya kita sesuaikan dengan standar rekrutmen perusahaan, teman-teman. Jadi, kalau misalkan teman-teman bisa menyelesaikan semua tugas-tugas di virtual internship itu, kita bisa bilang bahwa teman-teman udah sesuai sama standar rekrutmen perusahaan tersebut. Gitu ya. Jadi, misalkan contoh role-nya di product analis gitu atau product management. Teman-teman benar-benar tuh dikasih case-nya, ini loh perusahaan ini ngasih role, ada tugas apa, di sini ada produk apa yang lagi pengen dikembangkan, ini ada datanya silahkan diolah, coba propose ide apa, nanti di mentoring bakal dibahas gitu ya. Jadi benar-benar tuh exactly pekerjaan itu idealnya seperti apa, teman-teman bakal belajar itu gitu ya. Itu sih hal yang paling utama dan bisa kita jamin kualitasnya bakal ngebantu teman-teman banget untuk akhirnya bisa setelah itu lebih mudah untuk dapetin pekerjaan gitu ya. Nah, gitu ya Sobat MI, Mappers, dan sahabat Rakamin. Jadi nggak perlu khawatir lagi untuk ikut virtual internship experience. Nah, biar nggak ketinggalan nih info magang VIP, follow yuk dan ajak teman-teman kalian untuk follow Instagram @maple.muamalat, @muamalat_institute, dan juga Rakamin Academy. Oke, mungkin ada juga nih Kak yang terakhir. Boleh dari Kak Andika berbagi tips untuk job seeker yang ingin ikut fix program? Siap. Oke. Jadi teman-teman yang pengen ikut virtual internship, tips paling utamanya balik lagi ke poin yang tadi ya. Teman-teman itu harus tahu dulu, teman-teman pengen ngebangun karirnya itu di mana. Dan itu opsinya udah banyak banget. Kalau misalkan teman-teman lihat di virtual internship ya. Misalkan contoh, oke, saya pengen ngebangun karir di bidang digital marketing. Nah, di situ nanti bakalan teman-teman bisa ngebangun tuh pilihannya. Oh, saya pengen belajar dulu tentang copywriting. Saya kemudian pengen belajar tentang SEO. Saya kemudian pengen belajar tentang manajemen sosial media gitu. Nah, itu tiap perusahaan tuh role-nya bisa beda-beda. Nah, itu teman-teman bangun tuh planning sama teman-teman. Oke, saya bulan ini dulu deh. Bulan depan saya targetin untuk ambil yang mana. Jadi, kompetensi teman-teman tuh lengkap gitu ya. Jadi nanti setelah selesai semua program virtual internship-nya, setelah beberapa bulan, teman-teman apply ke suatu pekerjaan, teman-teman bisa bilang, ini loh, saya pernah handle project untuk copywriting, itu tugasnya gini, gini, gini. Saya pernah handle project untuk SEO, tugasnya gini, 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 gitu ya. Jadinya itu bakal ngebantu banget teman-teman lebih mudah untuk jadinya menarik di mata employer ketika teman-teman proses hiring. Itu mungkin ya, teman-teman. Nah, Masya Allah banget. Terima kasih Kak Andika. Nah, dari tadi kan aku udah tanya jawab nih ya sama Kak Andika mengenai program yang saat ini sedang berlangsung. Nah, sekarang mungkin teman-teman yang lagi join nih bisa tanya jawab sama Kak Andikanya langsung melalui chat komentar. Di kolom komentar mungkin bisa juga nih dibantu sama Kak Aulia. Oke, Bisa sambil baca-bacain pertanyaannya teman-teman yuk. Tanya aja di kolom komentar ya. Oke, tapi Kak Andika, sebelum teman-teman dari Sobat MI dan Mappers, aku boleh nggak sih tanya dulu ke Kak Andika? Pribadi, aku yang mau tanya. Karena aku penasaran banget, di digital bisnis ini kan bisa memanfaatkan banyak peluang ya, Kak. Nah, aku sekarang tuh kerja jadi social media spesialis gitu. Nah, aku tuh mau tahu gimana caranya misalnya kita disuruh buat campaign, tapi ternyata ada sesuatu yang menyebabkan target campaign itu tuh nggak tercapai gitu kan, Nika. Ada nggak sih parameter campaign yang bisa dikatakan berhasil gitu menurut Kak Nika? Oke, jadi kalau untuk spesifik konteksnya di digital business, spesifiknya di digital marketing gitu ya, itu ada bahasanya biasa yang kita pakai itu matrix yang kita ukur gitu ya. Dan tentunya tiap produk, tiap jenis campaign itu punya tujuannya masing-masing, sehingga akhirnya matrix atau ukuran-ukuran yang kita pantau itu tentunya juga bakal beda-beda. Contoh misalkan, kalau tujuan kita campaignnya adalah untuk meningkatin awareness nih, biar jadinya orang-orang tuh lebih aware, kenal nih sama brand kita gitu ya. Nah, itu biasanya matrix-matrixnya itu adalah jumlah reach, berapa banyak sih orang yang akhirnya ke-reach gitu ya, kena nih sama campaign kita, terus kemudian berapa banyak yang akhirnya nge-view, berapa banyak yang komen, engagement rate gitu ya, terus kemudian berapa yang akhirnya nge-visit profil Instagram kita kalau misalnya kita lewat Instagram gitu ya.
Nah, itu misalkan untuk matriks-matriks yang di bagian awareness. Nah, tapi misalkan ternyata tujuan campaign kita adalah untuk jualan, akuisisi user gitu ya, maka tentunya matriksnya beda lagi, lebih dalam. Biasanya bahasa kita tuh ada upper funnel, ada yang lower funnel gitu ya. Ini untuk yang akuisisi. Nah, biasanya kalau lower funnel yang kita ukur itu seperti contohnya acquisition cost. Berapa banyak sih uang yang kita spend untuk nge-akuisisi satu orang klien gitu ya. Terus misalkan ada cost per leads, berapa banyak orang yang berapa banyak uang yang harus kita spend untuk akhirnya mendatangkan orang yang tertarik dengan produk kita gitu-gitu ya. Nah, itu banyak tuh matriks-matriksnya. Nah, itu kalau misalkan kita udah punya matriks-matrik tersebut, biasanya sih kalau kita dirakamin, kita punya spreadsheet yang kita taruh tuh semua matriks-matriks itu yang tiap bulan tuh kita pantau gitu ya. Jadinya setiap ada campaign, oke, campaign ini kita jalanin di bulan ini, berubah nggak matriks-matriks itu gitu. Kalau berubah jadi makin baik, oh berarti jalan nih si campaign yang kita lakuin gitu. Gitu sih mungkin. Oh gitu. Oke Kak Dika, ini ngebuka insight aku banget sih karena aku lagi ada campaign gitu kan, gimana caranya ningkatin engagement, ningkatin followers gitu. Alhamdulillah nih aku dapat ilmu baru dari Kak Dika gitu. Makasih Kalau Kak mau lebih Dika. lengkap bisa join ke Rakamin tentunya ya. Oh gitu. Oke siap. Nanti aku scroll tuh ada kelas-kelas apa aja yang cocok. Iya. Oke deh. Mungkin nih tadi aku udah tanya-tanya dari pertanyaan pribadiku. Mungkin sekarang aku kasih kesempatan buat sobat MI dan Mapers. Di sini ada dari Fitri FITRYFS. Dia nanya apakah memiliki peluang menjadi bagian karyawan di Bank Muamalat kalau misalnya dia udah join di Rakamin Academy gitu Kak, katanya Kak. Yes, jadi memang itu salah satu value yang kita tawarkan. Kita dekat gitu ya dengan perusahaan-perusahaan. Makanya kita adakan juga contohnya IG Live seperti sekarang gitu ya, biar teman-teman juga melihat bahwa memang kesempatan itu terbuka sekali. Perusahaan itu butuh untuk bisa dekat sama teman-teman juga gitu ya. Nah, kesempatannya seperti apa sih yang bisa kita offer gitu ya. Nah, kalau misalkan contoh teman-teman ikut kita ada 2 program. Yang pertama bootcampnya dulu, habis itu virtual internship. Misalkan contoh teman-teman ikut bootcamp. Bootcamp ini biasanya buat teman-teman yang benar-benar kompetensinya masih awal gitu ya. Teman-teman masih baru mulai, maka teman-teman ikut bootcamp intensif 4 bulan. Nah, selama teman-teman ikut 4 bulan itu, seluruh kompetensi teman-teman itu bakal diukur. Nah, kompetensi yang diukur tersebut ini bakalan bisa diakses oleh contohnya adalah Bank Muamalat. Ketika nanti Bank Muamalat ada kebutuhan untuk rekrutmen, maka nanti Mbak Fitri bisa dilihat tuh, oh ternyata Mbak Fitri selama bootcamp bagus nih apa yang dikerjain gitu ya. Itu semuanya terpantau, termasuk juga nanti setelah lewat bootcamp teman-teman kemudian lanjut lagi join di virtual internship yang Bank Muamalat, mengerjakan tugas-tugas spesifik yang memang sudah Bank Muamalat siapkan gitu ya. Nah, itu lebih bagus lagi karena jadinya standar rekrutmennya Bank Muamalat udah kebukti nih, oh ternyata Mbak Fitri bisa nih ngelakuin ini gitu. Jadi setiap perusahaan klien kita itu punya akses dashboard yang dimana dashboard itu tuh bisa ngeliat tuh hasil pekerjaannya Mbak Fitri itu seberapa baik gitu. Jadinya nanti ketika ada kebutuhan hiring, Mbak Fitri bisa langsung dikontak gitu sama Bank Muamalat gitu. Tentunya tapi ya kitanya harus maksimal gitu ya untuk ngerjain tugas-tugas di virtual internship-nya Bank Muamalat. Itu mungkin Mbak Fitri. Oke Mas Andika, ini mungkin dari Kak Fitri. Semoga pertanyaannya bisa terjawab ya Kak Fitri. Mungkin bisa kepikiran nih buat ikut jadi bagian MIP virtual internship program bareng Rakamin biar nanti bisa direkrut juga jadi karyawan di Bank Muamalat gitu ya Mas Andika. Oke, ini ada lagi dari Kak Alwi BR. Apakah ada syarat nilai yang harus dipenuhi untuk dapat mengikuti proses rekrutmen setelah magang Kak Andika? Ya, jadi di program virtual internship itu kita bagi tugasnya karena tadi 1 bulan gitu ya durasinya. Kita bagi tugasnya itu minggu per minggu. Nah, teman-teman itu minimal banget harus cukup baik untuk mengerjakan tugas dari minggu ke minggunya, karena dari minggu per minggu itu tugasnya kita buat leveling. Jadi tugas minggu pertama itu masih basic, menguji wawasan teman-teman. Minggu kedua, minggu ketiga itu mulai terkait dengan seberapa baik teman-teman bisa melakukan operational gitu ya, operational task terkait dengan spesifik job yang teman-teman apply. Dan terakhir di minggu keempat itu tugasnya case study yang kompleks. Jadi teman-teman harus bikin PowerPoint gitu ya, yang menjelaskan solusi dari apa yang teman-teman kerjakan gitu ya. Jadi emang cukup intens.
Nah, terkait dengan standar nilai, sebenarnya masing-masing perusahaan tentunya bisa beda-beda gitu ya. Jadi nggak ada spesifik harus nilai 7,5 gitu ya, harus nilai 8, 9 gitu nggak ada teman-teman. Tapi yang harus teman-teman pastikan adalah teman-teman coba lihat. Biasanya kalau misalkan perusahaan itu buka lowongan, itu kompetensi apa sih yang biasanya dia mention gitu. Oh, saya butuh kompetensi yang gini, 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 gini. Ketika kompetensi itu teman-teman ngerasa, oh ini diuji nih di virtual internship, ya teman-teman pastiin bahwa teman-teman bisa menjawabnya dengan benar gitu ya, karena di satu tugas itu ada beberapa kompetensi yang diuji. Ketika misalkan digital marketing misalkan ya, sosial media terkait dengan pemahaman tentang Instagram, tapi tentang Instagramnya jawaban-jawaban kita ternyata salah gitu ya, nanti ada evaluasinya setelah mengerjakan gitu ya, nanti ketahuan salah apa benar. Walaupun nilai kita misalkan 8, tapi ternyata pas di bagian yang Instagramnya kita salah, dan ketika Bang Muhammad rekrutmen butuh orang yang bisa di Instagram, ya berarti kualitas kita nggak match gitu ya sama kebutuhan di Bang Muhammad. Kalau misalkan ada orang lain yang mengerjakan tugas yang sama, di hal yang lain dia salah, sementara di Instagram dia bagus, sementara Muhammad cari yang bisa di Instagram, bisa jadi dia yang dicari gitu ya. Jadi nggak plek-plekan pokoknya nilai 9 gitu, pokoknya 8 enggak. Tapi bisa ketahuan nanti, oh ternyata kita bagusnya di pemahaman tentang sosial media bagus, tapi tentang advertisingnya misalkan masih kurang. Dan nanti perusahaan tuh bisa ngelihat, oh saya pengen cari orang yang sosial medianya bagus deh, ya udah saya bakal milih orang yang punya skor di sosial medianya bagus. Gitu mungkin ya, semoga menjawab. Oke, ini semoga pertanyaannya Kak Alwi BR bisa terjawab dari apa yang sudah dijelaskan oleh Kak Andika. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, mungkin buat teman-teman yang bertanya mengenai info lowongan, info lokar, bisa langsung aja DM Instagramnya @maple.muamalat. Jadi nanti pertanyaan teman-teman bisa dijawab melalui DM Instagram dari Maple Muamalat tersebut. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya di sini Kak Andika dari dari Esi Triemerlada, Kak, apakah boleh ikut internship virtual namun tidak mengikuti camp Rakamin Academy? Itu gimana tuh, Kak Andika? Ya, jadi kalau untuk virtual internship-nya aja itu boleh banget, karena memang tentunya kondisi kita beda-beda ya. Ada yang memang kita udah ngerasa, kita udah punya deh kompetensinya, nggak perlu lagi ikut pelatihan, jadi bisa langsung ke virtual internship. Itu nggak ada masalah sama sekali kok. Dan bukan jadinya yang nggak ikut camp kita, jadinya nanti nggak dapat kursi gitu ya. Kursinya semuanya yang ikut camp kita itu enggak. Jadi teman-teman yang nggak ikut bootcampnya Rakamin pun itu tetap bisa daftar, karena kita juga ada yang model VIP. Teman-teman nanti bisa dieksplor ya ke websitenya Rakamin, virtual internship-nya itu ada yang VIP-nya, itu teman-teman bisa ikut dan kita jamin teman-teman keterima magangnya gitu. Jadi aman kok, nggak harus ikut bootcamp. Oke, gitu untuk Kak Esi Triemeralda, aman. Jadi nggak perlu ikut camp Rakamin Academy terlebih dahulu, bisa langsung ikut internship virtual. Tapi kalau misalnya kamu tertarik untuk mengikuti camp Rakamin Academy itu juga bagus ya Kak, bisa langsung aja kepo-kepo Bagus banget. Instagramnya Rakamin Academy. Mungkin pertanyaan terakhir nih Kak. Oke, ini menarik nih Kak, dari Kak Gufran Lazuardi. Apakah lulusan D3 ini punya kesempatan menjadi digital marketing atau digital bisnis kali ya Kak? Soalnya rata-rata tuh katanya S1. Apa benar Kak Andika? Yap. Jadi kalau terkait dengan rata-rata, maka ya memang kita harus akui rata-rata memang S1. Karena memang perusahaan biasanya itu ketika ada kandidat yang D3 atau S1, biasanya tertariknya ke S1. Itu umumnya seperti itu. Tapi percayalah bahwa di bidang digital sekarang, itu salah satu yang paling utama dilihat adalah portofolio. Gitu ya. Seberapa banyak sih bukti pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita lakukan atau pernah kita lakukan. Mau kita S2, S3, itu banyak juga tuh kejadian di Rakamin. Kita buka lowongan, banyak yang apply, ada yang S2, bahkan ada yang S3, tapi nggak pernah ada pengalaman kerja. Belajar terus gitu ya. Ditanya pernah ngapain, itu nggak ada, itu susah. Kita juga nggak tertarik. Justru kita lebih tertarik sama orang yang banyak projectnya, pernah ngelakuin ini, ngelakuin itu gitu. Makanya memang kita harus perbanyak pengalaman magang, pengalaman untuk freelance, project kan. Jadinya pas kita naruh CV kita, orang langsung dapat akses ke portofolio kita dan bisa ngelihat, oh ternyata orang ini banyak projectnya ya, dan kelihatan project itu keren-keren. Gitu, itulah hal utama yang
paling menarik sekarang, terutama di role digital gitu. Jadi potensinya ada apa enggak? Ada banget. Bahkan alumni Rakamin itu ada yang lulusan-lulusan SMK yang mereka juga sekarang udah kerja di bidang digital business gitu ya, digital marketing. Itu mungkin ya, Mas Gufran. Oke, setuju banget sih Kak Andika. Portofolio itu penting banget di zaman sekarang. Karena biar tahu nih kita udah ngapain aja sebelumnya, udah ngerjain project apa aja sebelumnya gitu ya Kak Andika ya. Oke, Yes, ini yes. kita udah 4 pertanyaan Kak Andika. Jadi aku bisa teruskan lagi ke Kak Fira. Silakan Kak Fira. Oke, terima kasih Kak Aul. Masya Allah banget sesi pertanyaan kita pada sore hari ini. Mungkin sebelum ditutup nih Kak, mungkin ada yang mau disampaikan kepada teman-teman semua nih yang masih bertanya-tanya. Iya, Bisa jadi buat teman-teman yang masih bertanya-tanya, eh yang perlu teman-teman pastikan terlebih dahulu adalah selalu yang eh, aku sering sampaikan di berbagai kesempatan, teman-teman tahu dulu teman-teman mau ngapain. Jangan ikut-ikutan doang. Itu yang paling bahaya. Karena banyak dari kita itu yang baru lulus kuliah, masih explore karir, ikut-ikut doang, pas udah mulai kerja, baru kerasa tuh, aduh nyesel banget gue nih kerja di bidang ini gitu. Dan buat balik lagi, gitu ya, mulai start karir yang baru, itu tentunya effortnya kan jadinya makin besar gitu. Jadi mumpung masih ada waktu, teman-teman coba beneran pahamin dulu gitu ya, teman-teman tuh kira-kira karirnya tuh arahnya tuh kemana sih gitu ya. Itu yang paling dasar banget. Kalau itu udah tahu, itu bakal enak deh ke depannya gitu ya. Dan tentunya cari tempat di mana teman-teman bisa bertumbuh. Lingkungan pergaulan itu penting banget, jadi jangan sampai teman-teman ngabisin masa muda hanya untuk bersenang-senang, tapi nanti di masa tuanya bakalan bersusah-susah payah gitu ya. Itu aja mungkin teman-teman. Nah, gitu ya teman-teman semua, dari Kak Andika nih katanya kita harus kenalin dulu diri kita sendiri ya Kak. Kita tentuin dulu arahnya mau kemana sehingga nanti pada saat terjun ke lapangan kerja kita tidak kesusahan sendiri ya Kak. Seperti Yap. itu. Nah, Masya Allah banget. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Andika untuk kesediaannya menjadi pembicara pada sore hari ini. Semoga melalui diskusi ini kita bisa mendapatkan lebih banyak manfaatnya. Untuk Sobat MI, Mapers, dan juga sahabat Rakamin yang masih kepo atau masih mau bertanya-tanya langsung ke Kak Andika, boleh dikunjungi langsung LinkedIn-nya Kak Andika di Andika Dena Prasetyo atau langsung follow Instagram di Rakamin Academy. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Andika atas pemaparannya pada sore hari Sama-sama. ini. Terima kasih. Sama-sama Untuk semuanya. ya Terima mungkin kasih Kak. kalau ada jadwal lagi, Kak Andika dipersilahkan untuk live. Siap. Terima kasih Siap. banyak Mari Kak teman-teman semua. Andika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk selanjutnya saya persilahkan lagi kepada Kak Aulia. Silakan Kak Oke. Aulia. Terima kasih Kak Vira. Alhamdulillah sesi tanya jawab dan diskusi kita pada hari ini di kolaborasi Muamalat Institute dan Maple Muamalat berjalan lancar. Tapi seperti janjiku di awal, kalau buat teman-teman nih yang join sampai akhir dan udah follow Instagramnya Muamalat_Institute sama udah follow Maple.Muamalat, kalian akan dapat giveaway. Tadi untuk 4 penanya, kalian akan dapat giveaway e-wallet. Jadi nanti akan aku hubungi lewat DM. Dan untuk teman-teman lainnya yang nggak sempat untuk bertanya atau pertanyaan yang nggak sempat ditanyakan, teman-teman juga bisa ikut share keseruan kita di IG Live hari ini. Buat teman-teman mungkin yang udah screenshot, bisa di share ke instastory-nya teman-teman, tag Instagramnya Muamalat Institute, Maple Muamalat, dan Rakamin Academy. Tapi dengan syarat kalian harus udah follow Instagramnya Muamalat Institute dan Maple Muamalat gitu ya teman-teman. Jadi nanti kita akan balik lagi dengan tema-tema yang menarik masih di minggu ini, tapi biasanya kan kita di Rabu Jumat, tapi nanti kita akan ada IG Live lagi di hari Kamis dengan guest yang lebih seru lagi, dengan tema yang lebih relate lagi dengan teman-teman Sobat Emi dan Mapers. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk turn on notification-nya Maple Muamalat sama Muamalat Institute biar nggak ketinggalan info-info menariknya. Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya Muamalat_Institute dan Maple.Muamalat gitu teman-teman. Oke, ini buat
buat teman-teman yang masih nanya tentang info loker, info lowongan, bisa langsung aja DM Instagramnya @maple.muamalat. Jadi nanti pertanyaan yang kalian akan bisa langsung dijawab oleh adminnya maple.muamalat. Gitu ya, untuk Kak Paramita AGM. Oke, buat teman-teman Sobat MI dan Mappers, terima kasih sudah join IG Live kita pada hari ini. Sampai jumpa di IG Live kolaborasi MI dan Maple selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Vira. Terima kasih, Kak Aul.